Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Landa. Saya adalah mahasiswa Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas tentang wujud, unsur-unsur, serta perubahan kebudayaan, di mana materi ini merupakan pertemuan ketiga dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan hanya ada dalam kehidupan manusia dari dimensi wujud kebudayaan Honingman dalam Koncaningrat pada tahun 1974. Ia menyatakan bahwa kebudayaan paling sedikit memiliki 3 wujud. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks, ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, perartiran, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks, aktivitas, kelakuan berpola, dan manusia dalam bermasyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Nah, ketiga wujud tersebut tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam kesatuan yang utuh memberikan arah terhadap pikiran, tindakan, dan hasil karya masyarakat yang kompleks. Gagasan tersebut bersifat abstrak, artinya tidak dapat dilihat, difoto, maupun difilmkan, karena hanya ada dalam berada benak dari kepala masing-masing manusia. Azas-azas yang paling berkaitan akan membuat gagasan relatif mantap dan kontinu. Maka, wujud kebudayaan pertama ini disebut dengan sistem budaya. Sedangkan aktivitas dan organisasi sosial yang berpola sebagai wujud kebudayaan kedua memungkinkan terjadinya interaksi di antara anggota masyarakat yang sifatnya lebih nyata, sehingga dapat diamati, difoto, maupun difilmkan. Wujud kebudayaan kedua ini disebut juga sistem sosial. Wujud kebudayaan ketiga berupa hasil dari tindakan manusia, berupa komunikasi, kerjasama, dan konflik yang menggunakan berbagai sarana atau sistem peralatan dan melahirkan berbagai bentuk karya yang menghasilkan beraneka ragam benda untuk memenuhi kebutuhan yang konkret. Maka lazimnya disebut kebudayaan fisikal atau physical culture atau material culture. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu unsur sistem teknologi atau peralatan. Teknologi atau peralatan hidup yang dimiliki oleh setiap masyarakat mungkin berbeda-beda. Contohnya teknologi pembuatan perahu atau alatnya. Begitu pula dengan teknologi pertanian bagi masyarakat petani yang tersebar di seluruh daerah. Yang kedua, sistem pencarian atau ekonomi. Untuk menunjang hidupnya, setiap masyarakat pasti memiliki mata pencarian utama, sehingga terdapat kelompok suku bangsa memiliki mata pencarian yang khas dibandingkan dengan suku bangsa lainnya. Yang ketiga, sistem organisasi sosial, yang mana suku bangsa yang merupakan kelompok masyarakat besar yang memiliki sistem kemasyarakatannya mungkin berbeda dengan suku bangsa keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang memiliki organisasi yang berbeda pula, sehingga ini merupakan bentuk dari bangsa Indonesia yang serba bineka. Yang selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Setiap masyarakat tentunya memiliki pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang agraris maupun dalam hal pengobatan. Selanjutnya, sistem kesenian. Setiap masyarakat atau suku bangsa memiliki perasaan yang dituangkan dalam bentuk benci, sedih, gembira, jengkel, bahagia, dan marah. Perasaan yang timbul dari setiap individu atau masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk seni atau perasaan yang muncul dalam suatu karya seni. Selanjutnya adalah sistem religi. Bangsa Indonesia yang bineka memungkinkan munculnya berbagai macam kepercayaan sebagai suatu warisan masa lampau dari perjalanan hidup masyarakat yang bersangkutan sebagai warisan budaya. Keyakinan setempat yang dikini masyarakat wajib dihormati oleh masyarakat lain. Begitu pula dalam hal upacara ritual yang berhubungan dengan keyakinan. Selanjutnya adalah sistem bahasa. Suku-suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia memiliki bahasa masing-masing sebagai alat komunikasi. Di samping Indonesia memiliki beraneka bahasa daerah, Indonesia juga memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia.
Baiklah, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena adanya ketidaksesuaian terhadap fungsi yang ada pada kehidupan. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka perubahan kebudayaan akan terus terjadi. Hal ini dikarenakan perubahan kebudayaan terjadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah perubahan kebudayaan tersebut dari segi positif maupun dari segi negatif? Tentulah harus kita tinjau lebih dalam. Di sini kita harus Baiklah, jika kita tinjau, perubahan kebudayaan tersebut terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jika dikaji secara faktor internal, perubahan kebudayaan dapat terjadi yang pertama karena perubahan demografis, contohnya kelahiran, kematian, ataupun migrasi. Yang kedua, adanya penemuan baru, baik ide maupun peralatan. Yang ketiga, adanya konflik sosial yang di dalam masyarakat. Dengan konflik maka dapat merubah kebudayaan tersebut. Selanjutnya adalah adanya pemberontakan menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan kebudayaan pada struktur pemerintahan. Selanjutnya, jika dikaji secara faktor eksternal, perubahan kebudayaan terjadi karena perubahan kebudayaan akibat peperangan yang terjadi yang merubah unsur-unsur budaya, baik secara ekonomi, sistem pengetahuan, teknologi, maupun kesenian. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan karena adanya budaya lain. Contohnya terjadi hubungan antara dua bangsa yang bersifat akulturasi atau penyebaran kebudayaan, dan juga proses bertemunya antar budaya yang menghasilkan suatu budaya baru. Yang terakhir adalah terjadinya perubahan alam yang mempengaruhi perubahan kebudayaan. Maksudnya adalah perubahan lingkungan fisik yang disebabkan karena bencana alam, misalnya gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan lain-lain. Dengan terjadinya suatu bencana alam, maka akan terjadi banyak perubahan kehidupan serta perpindahan tempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh perubahan kebudayaan pada unsur-unsur budaya. Yang pertama yaitu religi atau sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan merupakan sistem keyakinan atau gagasan tentang Tuhan. Contoh perubahan kebudayaannya itu daripada evolusi terakhir muncul suatu keyakinan bahwa adanya satu Tuhan atau monoteisme. Contohnya menganut agama Islam dan menganut agama Kristen. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Suatu masyarakat tidak akan bisa hidup tanpa adanya pengetahuan. Pada setiap kebudayaan akan terdapat suatu pengetahuan baik tentang alam, zat, ataupun benda lainnya. Contoh perubahan kebudayaan pada unsur sistem pengetahuan yaitu adanya kepercayaan manusia pada zaman dahulu tentang bumi itu datar. Namun dengan adanya evolusi, maka itu dilakukan berbagai pengamatan dan juga penelitian yang pada akhirnya seorang nelayan. Nah, dengan seiring berkembangnya zaman, muncullah istilah ilmu astronomi yang bisa pergi keluar angkasa, sehingga manusia mulai meyakini bahwa bumi itu berbentuk bulat. Selanjutnya adalah perubahan terhadap sistem kemasyarakatan. Salah satu unsur kebudayaan yang pasti selalu berubah adalah sistem kemasyarakatan. Di dalam kehidupan masyarakat, setiap individu akan mengatur dirinya mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam sistem masyarakat akan sering mengalami perubahan kebudayaan. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan salah satu unsur atau selalu yang berubah, sama halnya dengan sistem kemasyarakatan. Adanya perubahan dalam unsur bahasa sangat terlihat jelas. Contohnya, pada masa prasejarah, manusia dapat menceritakan hal yang dialaminya hanya melalui lisan, sedangkan pada masa sejarah, manusia sudah mengenal tulisan sehingga dapat dilihat dari prasasti yang dimana pada prasasti itu ditemui tulisan-tulisan. Yang terakhir adalah perubahan dalam kesenian. Kesenian akan selalu mengalami perubahan. Hal ini mencakup kesenian yaitu seni musik, seni rupa, maupun seni tari. Dengan berkembangnya zaman, fungsi seni pun dapat berubah. Jika zaman dahulu seni hanya dipergunakan untuk mengekspresikan diri ataupun untuk kegiatan spiritual, ini seni lebih banyak digunakan untuk tujuan politik ataupun untuk perdagangan.
Perubahan kebudayaan akan selalu terjadi seiring dengan berkembangnya zaman. Oleh karena itu, kita selaku manusia harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan kebudayaan. Mungkin hanya sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.